وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام العالم العلامة أبويا سيد محمد علوي المالكي الحسني بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعطي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف العالم العلامة أبويا سيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح. موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد وقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الميدان موقفا عظيما قد يستنكره كثير ممن يدعي أنه منسوب إليه ومحسوب عليه، ثم يكيل الحكم بالتكفير جزافا لكل من خالف طريقته ونبذ فكرته. وها هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينكر كل ما ينسب إليه من هذه التفاهات والسفاهات والافتراءات، فيقول ضمن عقيدته في رسالته الموجهة لأهل القصيم قال: ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم، والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على بالي. فمنها قوله: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة، وإني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، وإني أدعي الاجتهاد، وإني خارج عن التكذيب، وإني أقول إن اختلاف العلماء نقمة، وإني أكفر من توسل بالصالحين، وإني أكفر البصير بقوله يا أكرم الخلق. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, kita kembali bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah. Mudah-mudahan keberkahan yang Allah turunkan di sini berkat tadi dibacakannya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacakan pujian-pujian untuk Nabi, berkah tersebut bisa kita membawanya pulang ke rumah kita bagikan ke keluarga kita, anak istri kita. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin, kajian malam hari ini seperti biasa yaitu pembacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahha karya Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, yang mana malam hari ini Abuya ingin menyebutkan pada kita bahwasannya pemahaman-pemahaman yang dianut oleh sebagian kelompok sesat, yang mana kelompok tadi menisbatkan diri mereka ke satu orang yang dikenal dengan nama Muhammad bin Abdul Wahab. Nama orang ini Muhammad
bin Abdul Wahhab, lahir di tahun 1115 Hijriah kurang lebih, meninggal di tahun 1206 Hijriah. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Oleh karena itu, kadang kita dengar nama kelompok itu dinisbatkan kepada beliau, Wahhabiyah. Wahhabiyah. Kenapa dinisbatkan kepada Wahhabi atau Wahhabiyah? Karena mereka mengatakan atau berkeyakinan pendiri mazhab mereka adalah ini orang, Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab ini, kalau kita baca sejarahnya, beliaulah pertama kali orang yang menggembor-gemborkan pemahaman yang sering bentrokan dengan kita sampai sekarang. Beliau ini lahir atau aslinya dari Najd. Najd itu sekarang masuk Saudi. Ibu kota Saudi sekarang Riyadh, Riyadh itu adalah Najd. Di situ beliau lahir. Beliau belajar, masya Allah, orangnya hafal Al-Quran, orangnya banyak pengetahuannya tentang hadis Nabi besar Muhammad SAW, ayahnya alim, saudara-saudaranya juga orang alim. Cuma beliau ini punya pemikiran sendiri yang menyimpang dari pemahaman pemikiran bapaknya dan saudara-saudaranya. Nah, jadi bapaknya sendiri pun atau saudaranya, ada beliau punya kakak namanya Sulaiman. Kakaknya sendiri pun itu bertentangan dengan pendapat Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Alhasil singkat cerita, tidak terlalu tertarik kita untuk membahas sejarahnya, cuma biar tahu. Jadi beliau ini lahir di abad atau di tahun 1115 Hijriah, meninggal di tahun 1206 Hijriah. Keliling-keliling dan dianut pemahaman tersebut sama pemimpin negara sekarang, yang kita ketahui sampai sekarang lah akhirnya pemahamannya menyebar ke seluruh dunia. Jadi nisbat Wahhabi atau Wahhabiyah kepada beliau Muhammad bin Abdul Wahhab. Cuma sebagian ulama Wahhabiyah sekarang mereka tidak mau dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Kesannya, kenapa mereka tidak mau? Soalnya kesannya kalau dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, seakan-akan ini ajaran baru, ajaran baru, pemahaman baru, keyakinan baru. Nah, jadi sebagian atau kebanyakan daripada ulama Wahhabi yang sekarang tidak menisbatkan diri mereka ke Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka nisbatkan diri mereka kepada salaf, maka yang dikenal dengan salafiyah. Apa yang dimaksud dengan istilah salaf? Salaf pengertian, di dalam pengertian salaf beda ulama tentunya. Di setiap bidang ilmu beda dengan pengertian salaf. Cuma secara umum pengertian salaf adalah orang-orang yang hidup di abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Abad pertama adalah sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Abad kedua adalah tabi'in, generasi berikutnya. Abad ketiga, generasi berikutnya tabi'in, orang yang ketemu dengan orang yang pernah melihat sahabat Nabi besar Muhammad SAW. 3 abad ini dinamakan abad salaf. Mereka berkhusus yang akhir-akhir sekarang ini, itu lebih menisbatkan diri mereka ke salafiyah, ke 3 abad ini. Mereka tidak mau dinisbatkan kepada Wahhabiyah, kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, karena kesannya baru, kesannya bid'ah. Kesannya apa? Bid'ah. Sedangkan keyakinan mereka, ajaran mereka itu suka membid'ahkan sesuatu yang baru. Gitu. Jadi mereka tidak mau dinisbatkan kepada ulama yang baru, ulama abad 12. Tidak. Akhirnya mereka lebih menisbatkan diri mereka kepada 3 abad ini. Kenapa khusus 3 abad ini? Karena 3 abad ini ialah yang dapat doa dari Nabi besar Muhammad SAW dan dapat
jaminan bahwasanya itulah abad yang terbaik langsung dari Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad di dalam satu hadis beliau bersabda, khairul qurun qarni, tsumma alladziina yalunahu, tsumma alladziina yalunahu. Kata Nabi, sebaik-baiknya abad. Ini hadis Nabi, yaitu abad sahabat. Kemudian abad berikutnya, abad siapa? Abad tabi'in. Kemudian kata Nabi, abad berikutnya, generasi berikutnya siapa? Tabi'in. Tiga generasi ini dapat makom kedudukan khairiyah, kebaikan langsung kesaksiannya dari Nabi, makanya mereka mau menisbatkan diri mereka ke abad tersebut. Dinamakan nasabah mereka, kelompok mereka as-salafiyah. Tidak mau lagi nisbatnya ke Muhammad bin Abdul Wahab, padahal yang sebenarnya merapikan atau membukukan dan menyebarluaskan keyakinan ajaran mereka adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa sama Abuya dinukil di sini? Padahal kitab Abuya ini mafahim itu untuk membantah keyakinan mereka kelompok Wahabiyah atau kelompok Salafiyah. Tapi kenapa sama Abuya pendapat dari pemimpin mereka dinukil di sini? Ini termasuk taktik dalam berdebat. Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, pengarang kitab ini, itu orang yang sangat cerdas. Jadi saking cerdasnya beliau, ketika beliau mengarang kitab yang isinya akan menghujat keyakinan mereka, dipakailah senjata dari mereka. Jadi dari ulama mereka, dari pemimpin mereka, baik yang dari ulama mutaakhirin Muhammad bin Abdul Wahab, atau nanti dari ulama yang mutaqaddiminya seperti Ibn Taimiyah atau Ibn Qayyim, itu sama Abuya dinukil di kitab ini. Sebagian orang yang tidak paham mengkritiki Abuya. Kenapa wahai Sayyid Muhammad, kamu nukil di kitab Mafahim perkataan ulama mereka. Kritik tapi tidak paham maksud Abuya. Maksud Abuya dalam menukil pemahaman, menukil dalil atau pendapat ulama mereka untuk lebih menghujat mereka. Jadi kalau kalian mengatakan hal seperti ini, lihat ada di buku ulama kalian, di kitab mereka, berbeda dengan pendapat kalian, maka tidak bisa ngomong. Makanya kenapa kitab Mafahim ini ketika muncul dicetak, itu semua kelompok yang bertentangan dengan kitab ini itu seperti kebakaran. Jenggotnya itu kebakaran semua. Kenapa? Karena saking kuatnya isi seperti senjata yang sangat tajam sekali menebas leher mereka ini kitab. Kalau mau dari segi hadis luar biasa, Abuya uraikan hadis-hadis setiap dalilnya. Kalau dari segi taktik menggunakan dalil, penukilan kalam, penukilan istinbat ulama, Abuya juga punya taktiknya. Semua yang Abuya nukilkan di sini ulama yang mereka sepakati, ulama yang mereka ikuti, ulama yang mereka baca kitab-kitab. Tidak ada Abuya nukil di sini, misalkan perkataan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, tidak. Atau perkataan daripada habaib-habaib yang lain. Perkataan ulama-ulama yang memang tidak mereka akui. Dinukil sama Abuya di kitab ini semuanya ulama yang mereka akui. Dari Ibn Muhammad bin Abdul Wahab, Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, Ibn Hajar, semua ulama yang mereka akui, yang mereka baca kitabnya, ulama itulah yang Abuya nukil dalilnya dan diletakkan sama Abuya di kitab ini. Sehingga mereka tidak bisa berkomentar. Kalau mereka mengomentari jati diri ulama itu, kenapa kalian baca kitabnya? Kenapa kalian pelajari di sekolah-sekolah, di universitas, di pondok kalian kitab-kitabnya? Bisa ngomong aja. Mati kutu bahasanya. Nah, itulah kitab Mafahim yajibu antusaha. Salah satunya ini pertama kali yang kita lewati, yaitu pendapat Muhammad bin Abdul Wahab. Abu yang mengatakan di sini
Muhammad bin Abdul Wahab itu termasuk orang yang kena fitnah daripada murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya. Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah mengatakan orang itu boleh mengkafirkan orang lain. Sebagian muridnya, sebagian pengikutnya menisbatkan bahwasanya dikit-dikit dikafirkan itu kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Qad yastankiruhu katsirun mimma yad'i annahu mansubun ilaihi mahsubun alaih. Jadi ada beberapa hal yang diingkari oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yang mana hal-hal tersebut dinisbatkan kepada beliau. Salah satunya bab sebelum ini yang kita kaji, mereka cepat mengkafirkan anggota muslim yang lain. Salah dikit musyrik, salah dikit musyrik, atau bukan salah, beda pendapat dengan mereka langsung musyrik. Itu mereka nisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Ternyata Muhammad bin Abdul Wahab menafikan pendapat tersebut. Kata Muhammad bin Abdul Wahab, aku tidak pernah mengkafirkan orang lain. Aku berlindung kepada Allah dalam mengkafirkan setiap muslim yang salat menghadapnya ke Ka'bah. Aku berlindung kepada Allah daripada mengkafirkan, memusyrikkan, memurtadkan muslim yang kitab sucinya Al-Quran. Jadi pas ya, Abu itu pas menggunakan senjatanya. Mereka Abu serang dengan senjata mereka, yaitu dengan ulama mereka. Dan ini ma'asyiral hadirin, memang terkadang kalau kita katakan ini memang tuduhan atau ini memang salah dari murid-muridnya Muhammad bin Abdul Wahab, terkadang memang ada beberapa murid, ada beberapa pengikut itu yang malah menyusahkan gurunya. Ada begitu. Ada beberapa muhibbin yang malah merepotkan orang yang dia cintai. Ada pepatah yang mengatakan inna minal birri uquq. Inna minal birri uquq. Terkadang ada orang yang ingin berbakti tapi ternyata dia malah durhaka. Dia niatnya berbakti. Dia yakin ini adalah kelakuan yang baik, berbakti untuk orang yang dia sayangi, yang dia hormati. Tapi ternyata bukan bakti malah durhaka. Itu biasanya terjadi daripada pengikut ulama, muhibbin ulama, talamin ulama, begitu. Biasanya terjadi pada mereka. Mereka ingin menghormati guru mereka, tapi salah dalam cara menghormati. Menghormati guru wajib, menganggap guru kita itu paling tinggi di dunia ini itu wajib. Seorang murid tidak akan sukses kalau dia masih menganggap ada orang yang lebih di atas gurunya. Tidak akan sukses. Siapa guru kita, itulah kunci keselamatan kita. Siapa guru kita, itulah kunci keselamatan kita. Harus kita posisikan posisinya setelah Allah dan Rasulnya. Allah, Rasul, bawah Rasul guru kita. Walaupun ulama mengatakan di sini ini yang dimaksud adalah Syekhul Futuh. Jadi guru itu banyak. Ada guru cuma sebatas mengajar, mentransfer maklumat, pengetahuan. Itu sebatas guru, harus dihormati, tetap harus dihormati, harus dimuliakan. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Ana abdun man 'allamani harfan wahidah. Aku ini seperti budak untuk orang yang mengajari aku satu huruf saja. Jangankan satu kitab, jangankan tahunan, satu huruf aku budak untuk dia. Itu guru yang mengajarkan ilmu, guru ngaji, guru belajar. Ada di atasnya, yang lebih lagi adalah guru futuh. Futuh itu bukan nama pesantren dan futuh. Futuh itu artinya apa? Yang membukakan pintu hati kita, yang mendidik jiwa kita, yang membuka mata batin kita. Itulah namanya Syekhul Futuh atau Syekhul Fatah. Dan setiap orang pasti punya guru futuhnya masing-masing. Kadang ketemu, kadang tidak ketemu. Kadang dia kalau mau dia cari serius akan ditunjukkan jalan-jalan Allah. Kadang tidak ketemu ya memang dia bukan orang yang mau menuju futuh.
begitu. Hidupnya biasa-biasa aja. Syekhul Futuh, guru yang membuka pintu hati kita untuk dekat dengan Allah, kita jadi orang yang lebih baik, pribadi yang lebih mulia. Ini guru harus kita posisikan setelah Nabi besar Muhammad SAW. Perkataannya itu setelah Allah, setelah Rasul. Apa kata Allah, apa kata Rasul, apa kata guru kita. Namanya Syekhul Futuh, yang membukakan pintu hati kita, yang mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca daripada biografi ulama-ulama itu luar biasa ya. Mereka mempunyai Syekhul Futuh. Bahkan ketika mereka mau menjadi murid dari Syekh guru futuhnya tadi, itu cobaannya macam-macam. Ada yang sama gurunya dites, tidak diterima, ditelantarkan di depan pintu 1 minggu. Tapi dia tetap sabar, karena ini dia tahu ini guru yang membukakan pintu hatinya. Ada yang disiram. Dari riwayat satu murid datang ke gurunya, dia tahu ini gurunya, ketuk pintu pengen belajar, gak diterima, ditelantarkan. Nunggu ini murid di depan pintu berhari-hari. Kemudian di hari terakhir guru ini mengundang banyak tamu, datang tamu banyak, dijamu sama gurunya tadi. Muridnya nggak boleh masuk. Ini udah berhari-hari muridnya nunggu depan pintu. Jamunya di mana? Dijamu sama gurunya di atas, di suku, ikat 2, makan luar biasa ya. Akhirnya sama gurunya, setelah tamu selesai makan semua, bekas kobokan tangan, kamu kan cuci tangan tuh, air bekas kobokan tangan, kata gurunya tadi, siramkan ke murid yang ada di depan pintu. Ini udah nggak dikasih masuk berhari-hari. Tamu masuk semua, orang lain masuk, dia nggak boleh masuk. Di atas makan-makan yang mewah, enak, makan makanannya, dia ada dikasih makan, malah disiram dengan air kobokan. Tapi karena dia tulus, memang ingin belajar, pengen pintu hatinya dibuka oleh guru ini, dia tetap mandi, disiram. Bayangkan harga dirinya udah habis ya. Kita kalau mau belajar sama guru, pertama harga diri guru harus dihilangkan. Tanya yang pernah mondok di Darul Habib, Ustaz Wahyu itu tanya, bagaimana Buya Novel mengajari kita harga diri itu diinjek habis-habisan. Jadi kita kalau belajar sama guru, mau sukses tidak punya harga diri, makin tinggi status kita, makin diinjek sama beliau harga diri kita. Makin tinggi status kita, artinya kita makin besar, makin dewasa, kelas kita makin tinggi, kita makin dipandang, makin diinjek. Begitulah mereka, cara mendidik. Jadi bukannya dimanja, bukan. Gitu. Kalau dimanja itu bukan. Makanya ini biar tahu, biar apa? Biar kalau aku pengen aku dapat Syekh Futuh, ada cobaannya, cobaan, bukan ada cobaan. Diinjek harga diri kita. Tanya Ustaz Wahyu, Abu Yunus itu kalau marahi yang udah besar itu di depan umum. Salahnya bukan salah kita, salah adik kelas, tapi yang dimarahi kita. Dimarahi di depan umum. Kita udah merasa hebat, sudah merasa punya jabatan, punya martabat, dijatuhkan, diinjek. Itu gaya guru mendidik muridnya. Tadi orang pengen belajar, pengen nuntut ilmu ini, di depan pintu nunggu berhari-hari, nggak dikasih masuk, disiram air terakhir sama air kobokan, dimatikan hawa nafsunya, mati sudah baru taat, dibuka pintunya. Sabar dia tetap, tidak pergi dari rumah gurunya, baru tidak lama belajarnya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya Syekhul Futuh. Jadi setiap orang yang ingin dekat dengan Allah pasti harus ketemu dengan guru itu. Tak mungkin orang bisa dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi, bisa mengalahkan hawa nafsunya tanpa ada guru yang membimbing dirinya. Tak mungkin. Al-Imam Abdul Wahab Syarani, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Qud Al-Muhammadiyah, di setiap pembahasan satu makom
Di setiap pembahasan satu kedudukan yang Allah berikan kepada wali-wali Allah, itu di akhir pembahasan pasti beliau sebutkan harus ini dididik oleh seorang guru. Al-Imam Ghazali dalam kitab beliau Ihya ketika membahas rukun muhlikat 4 atau rukun ujian 1/4 dari kitab yang membahas tentang yang membinasakan diri kita dari penyakit-penyakit hati, atau bagian terakhir yang mensucikan diri kita daripada akhlak-akhlak yang baik. Itu setiap misalkan beliau bahas masalah ridho dengan qada Allah, itu ada satu bab, itu beliau akan sebutkan harus ada guru yang mendidik. Beliau membahas masalah misalkan bagaimana kita meninggalkan syahwat, di akhir bab beliau bahas harus kita dididik oleh guru yang bisa melawan syahwat. Pembahasan yang sabar semua. Jadi orang yang ingin naik ke derajat yang lebih tinggi pasti butuh sama guru, butuh sama guru, dan akan dibukakan jalannya oleh Allah kalau dia tulus ingin mencari guru tersebut. Guru tadi harus kita balik ke topik pembahasan kita. Guru tadi harus diposisikan setelah Nabi, Allah, Rasul, guru. Gitu. Apa yang dikatakan oleh guru kita, itulah yang kita amalkan. Apapun itu, selagi tidak bertentangan dengan yang dikatakan oleh Allah dan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma, jadi ulama mewajibkan kita menghormati, mencintai, mendepankan guru kita lebih mendahulukan guru kita. Cuma bukan artinya tidak menghormati ulama yang lain. Banyak para pengikut salahnya di situ. Dia ingin menghormati gurunya, membabi buta, dia hormat dengan gurunya, tapi mengikut ulama yang lain. Itu salah. Dia menghormati gurunya, dia mengamalkan fatwa gurunya, tapi dia menafikan atau menindas fatwa-fatwa ulama yang lain. Itu salah. Silahkan muliakan guru kita, muliakan fatwanya, amalkan apa yang dikatakan guru kita, tapi kalau ada fatwa ulama lain harus dihormati. Ini mereka tidak. Apa yang dikatakan termasuk salahnya ini. Apa yang dikatakan oleh guru mereka, oleh pemimpin mereka, itulah yang benar. Dengan pengertian itulah yang hak. Berarti yang lain batil. Batil di sini bisa sampai musyrik. Alhamdulillah. Jadi kenapa muncul kelompok seperti itu? Karena tadi mentakdiskan, mensucikan pendapat guru mereka. Boleh mensucikan pendapat guru kita tanpa kita tidak mensucikan pendapat guru-guru yang lain. Ini kan pendapat Muhammad bin Abdul Wahab dijunjung mati-matian, sehingga yang bertentangan dengan Muhammad bin Abdul Wahab mereka anggap itu bid'ah, bahkan sampai mereka anggap musyrik, keluar dari agama, murtad. Alhamdulillah. Jangan, kita harus jadi pengikut yang tahu. Jadi gini, kalau kita ingin memuliakan guru kita, kita mau memuji guru kita, ada hal-hal yang ingin kita lakukan, yang mana kita yakin itu bakti kepada guru kita. Bayangkan kalau guru kita tahu, kira-kira dia setuju atau tidak. Nah, gitu aja. Ada yang bertanya kemarin kepada Al-Fakir, bagaimana Habib? Kalau kami mendengar ada yang mencaci guru kami, boleh tidak kami pakai kekerasan? Jangan. Kita dengar ada yang mencaci guru kita. Kalau kita pakai kekerasan, kira-kira kalau itu di depan guru kita setuju atau tidak? Pasti nggak setuju. Pasti guru kita marah. Jangan pakai kekerasan. Misalkan yang dihina dari guru kita, keyakinannya, pendapatnya, fatwanya, maka kita bela dengan fatwa, kita bela dengan keyakinan, kita bela dengan dalil, kita bela dengan argumen, kita bela dengan ajak debat. Begitu. Ada yang menafikan, misalkan kita dengar ada orang yang mengkafirkan Abuya Sayyid Muhammad, marah kita muridnya Abuya Sayyid Muhammad, marah, ada ribut, misalkan ribut dengan kekerasan, tak boleh.
Kenapa dia mengkafirkan Abu Yang Muhammad? Karena alasan ini, Abu Yang Muhammad tawassul, Abu Yang Muhammad ziarah kubur, Abu Yang Muhammad muji-muji Nabi. Kita kaji ini pembahasan. Itu cara kita bakti kepada Abu Yang Muhammad. Ada orang yang mengkritik guru kita gara-gara satu pendapat, marah kita, malah itu sampai berantem. Tak perlu. Pendapat ini kita kaji, kita perjuangkan, kita sebarluaskan. Misalkan pembinanya bukan di masalah keilmuan, maklumat, akidah, bukan, tapi fisik yang diserang, harga diri yang diserang, kita naikkan ke kuasa hukum. Nah, itu, jadi ada cara-cara untuk kita membuktikan kepada guru kita berbakti kepada mereka. Jadi caranya patokannya kira-kira kalau aku bela guru aku dengan cara ini, guru aku demen atau tidak, ridho atau tidak. Kalau memang dia guru, pasti dia tidak akan suka melihat muridnya menggunakan kekerasan. Kalau dia guru, memang dia sudah martabatnya syekh, pasti dia tidak akan suka melihat muridnya menggunakan kekerasan, walaupun itu untuk membela pendapatnya. Abu Yang Muhammad diam, dikafirkan, dimurtadkan, dimusyrikan, diam. Tapi apakah beliau diam? Beliau tidak ada gerakan? Ada. Beliau karang kita. Beliau bantah pendapat mereka. Beliau jelaskan mana yang benar, mana yang salah. Beliau jelaskan mana batasan yang bisa buat orang murtad, mana batasan yang tidak membuat orang murtad. Begitu cara pembelaan diri beliau. Jadi ini Muhammad bin Abdul Wahab, kalau kita katakan memang dia dituduh oleh sebagian murid-muridnya, maka di sini dia menafikan. Kata beliau, ada satu orang yang bernama Sulaiman bin Suhaib. Sulaiman inilah yang menuduh hal-hal, menisbatkan hal-hal keyakinan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Faminha, salah satunya, kata Muhammad bin Wahab, salah satu yang aku dituduh oleh Sulaiman ini mubtilun kutuban madahibil arba'ah, bahwasanya aku menafikan 4 mazhab. Ini kalau betul dia dituduh. Kadang ulama-ulama seperti ini muzabzab. Muzabzab itu di tempat ini ngomongnya begini, di tempat lain ngomongnya lain. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang dia dituduh, kemungkinan kedua memang dia berubah-ubah pendapatnya. Misalkan kemungkinan pertama, inilah yang beliau nafikan. Kata beliau, aku dituduh bahwasanya aku berkeyakinan 4 mazhab tidak ada. 4 mazhab itu salah semua. Makanya mereka itu mengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang ekstrim-ekstrim itu mengatakan tidak usah ikut mazhab. Banyak dihujat oleh ulama. Wa inni aqul innan nas fi 600 sana laisu ala syai'. Aku mengatakan, aku dituduh bahwasanya aku pernah mengatakan bahwasanya orang itu dari 600 tahun yang lalu ulama ini salah semua. Dan ini ada yang berkeyakinan seperti ini itu ada. Menganggap semua yang ada sekarang ini itu tidak benar. Bayangkan keyakinan bahwasanya 600 abad terakhir ini itu salah semua. Keyakinannya menyimpang. Yang dituduh bukan satu ulama, yang dituduh bukan satu kelompok, yang dituduh bukan satu negara, satu kota, tapi yang dituduh sedunia. Selama 6 abad ini itu mereka sesat. Dan keyakinan seperti ini masih ada sampai sekarang. Bahkan ada kata-kata yang sangat lucu. Ingin mengislamkan orang yang sudah Islam. Apa maksudnya? Gitu. Ada satu kiai membawa pemahaman yang agak aneh. Apa pemahamannya? Ingin mengislamkan orang yang sudah Islam. Berarti apa berarti maksudnya? Silakan pahami sendiri. Berarti orang yang sudah Islam sekarang itu belum Islam. Kan begitu. Setiap perkataan itu ada mafhumnya. Ada yang bisa dipahami, ada yang di balik omongan itu ada maksud, ada makna tertentu.
Ada orang seperti itu, ingin mengislamkan orang yang sudah Islam. Artinya yang sudah Islam sekarang belum Islam betul menurut dia. Kalau belum Islam betul apa namanya? Namanya iman Islam itu tidak ada 90%, 90%. Nah, 99% iman Anda itu belum diterima oleh Allah, berarti belum mungkin. Harus 100%. Itu namanya iman. Wadkhulu fid dini kafah, fisilmi kafah. Harus secara keseluruhan. Tidak ada namanya imannya 99,5%. Belum mungkin berarti, walaupun segitu. Harus al-jazm. Iman itu namanya harus jazm, keyakinan yang mantap. Bahkan ketika walaupun imannya orang tadi mengikuti ustaz, ini diumpamakan oleh ulama tauhid, ulama akidah, umpama ada Z, laki-laki bernama Z. Z ini masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Mengikuti ustadznya, gurunya. Apa dia tahu dalil? Apa dia pernah belajar agama? Pokoknya dia yakin dengan gurunya, dia masuk Islam. Diterima tidak imannya? Ulama mengatakan pendapat yang pertama diterima dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya umpama gurunya murtad, dia tidak akan murtad. Umpama Z masuk iman, masuk Islam. Habis itu 1 bulan gurunya murtad. Apakah Z murtad? Z tidak murtad. Kenapa? Dia sudah iman, sudah yakin. Nah, itulah iman yang sah. Jadi walaupun dia iman ikut-ikutan gurunya, cuma karena dia yakin 100% kepada Allah, sehingga walaupun orang yang dia ikuti murtad, dia tidak murtad. Tapi umpama yang dia ikuti murtad, dia murtad, maka imannya belum diterima oleh Allah. Begitu. Itu batasan iman diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada namanya Islam baru 90%, iman baru 90%. Kalau belum 100% berarti belum muslim, belum mukmin. Lawan kata muslim mukmin masih kafir, masih musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Ini banyak ocehan-ocehan, pendapat-pendapat yang sangat fatal maknanya. Mungkin yang mengucapkan tidak ngerti. Kita masih berbaik sangka. Yang ngomong gak paham, yang menyebabkan orang bodoh, gak tahu dia apa makna dari omongannya itu. Mau mengislamkan orang yang sudah Islam. Alhamdulillah. Jadi dinafikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa inni adda'i ijtihad, dan aku mengaku seperti mujtahid, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik. Aku nafikan. Wa inni kharijun min taklid, aku tidak mentaklid 4 mazhab, aku nafikan. Wa inni aqul inna ikhtilafal ulama nikmah, aku mengatakan bahwasanya perselisihan di antara ulama adalah azab, bukan rahmat, aku nafikan. Wa inni ukaffiru man tawassala bis salihin, aku mengkafirkan orang yang bertawassul kepada orang saleh, aku juga nafikan. Jadi ini pendapat-pendapat yang dinisbatkan kepada beliau kemudian dinafikan oleh beliau. Wa inni ukaffiru Busiri biqaulihi ya akramal khalqi, aku mengkafirkan Imam Busiri yang ngarang Burda itu karena qasidah 10-nya. Imam Busiri itu dikafirkan sama mereka karena apa? Karena qasidah bab 10. Bab 10 itu isinya tawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Satu bait pertama, ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amin. Apa kata Imam Busiri? Wahai makhluk yang paling dermawan, kepada siapa aku berlindung, kepada siapa aku kembali ketika aku mendapatkan musibah-musibah yang sangat banyak. Oh, kafir Busiri. Lihat, ini paham kan maksud Busiri? Ya? Orang yang paling awam pun pasti paham. Maksud Busiri bukan artinya beliau berlindung kepada Nabi, tapi tidak berlindung kepada Allah. Sekelas Imam Busiri ketika mengatakan wahai makhluk yang paling dermawan, ketika aku tertimpa musibah baik dosa atau musibah-musibah yang lain, kepada siapa aku kembali kecuali kepadamu? Kepada siapa aku berlindung kecuali kepadamu ya Rasulullah? Artinya tawassul kepada Nabi.
Mereka kafirkan. Kenapa? Busiri menganggap ada tempat berlindung selain Allah. Murtad berarti. Alhamdulillah. Padahal orang awam, paling awam, orang Bangkala, orang kayu Bukit Layang paling awam itu paham mungkin makna maksud dari Imam Busiri. Bukan maksudnya hanya Nabi Muhammad tempat berlindung. Nabi Muhammad ketika kita berlindung kepada Nabi, siapa di belakang Nabi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Sangat sederhana sekali pemahamannya. Cuma tadi karena hatinya ditutup oleh Allah, lidahnya lancar komentari ulama, cepat jadi komentar. Kafir Busiri. Karena itu aja, karena satu syair bait itu dikafirkan Al-Imam Al-Busiri, seorang penyanyi terkenal, pemuja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dinafikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Aku tidak pernah mengkafirkan Busiri. Wa ini akul lau aqdiru ala hadmi kubbati Rasulullah SAW la hadabtuha. Aku pernah mengatakan bahwasanya aku kalau bisa menghancurkan kubbah, Kubbatul Khadra. Kubbatul Khadra itu mana? Ada di sini. Di atas makomnya Nabi, ya kan? Ubaijah itu. Kalau aku bisa hancurkan itu akan aku hancurkan. Sampai sekarang itu masih ada orang-orang yang dalam hatinya menganut pemahaman ini, tidak suka dengan Ubaijah. Hampir sekarang masih ada. Ya, kalau kita ziarah Nabi dari luar, kita menghadap Kubah disuruh ngadep kiblat. Orang bodoh itu. Coba kalau ada yang pernah ziarah ke Madinah, ngadep, apalagi kalau ngadepnya itu ngebelakangi kiblat. Abu Yazid Muhammad, guru kami Abu Yazid Ahmad itu punya adat. Kalau tidak bisa ziarah dari dalam, ziarah dari luar. Mengucapkan salam sama Nabi dari luar. Posisinya kalau mau salam sama Nabi dari luar, biar bertatapan muka sama Nabi, mau tidak mau membelakangi kiblat gitu. Ini kan makam Nabi nih makam Nabi. Bukan Nabi mana hadap kiblat kan? Nah, berarti kita kalau mau menghadap Nabi harus membelakangi kiblat. Sering kita lagi ziarah dari luar, Ubaijo, kita ngadep Ubaijo, belakangi kiblat. Istiqbil kiblat, hadap kiblat, orang nggak paham. Dan ini pernah terjadi oleh Imam Malik. Imam Malik ditanya oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kata Harun Ar-Rasyid, ya Malik, wahai Malik, ketika aku di Madinah, di Masjid Nabawi, aku berdoa menghadap mana? Kiblat atau menghadap Nabi Muhammad SAW? Apa jawab Imam Malik? Jawab Imam Malik, kenapa kau belakangi Nabi Muhammad wahai Khalifah, sedangkan dia adalah wasilah bapakmu Adam alaihissalam. Nabi Adam itu wahai Khalifah, kata Imam Malik, ketika berbuat satu kesalahan, meminta ampun kepada Allah, ngadep siapa? Apakah ngadep Ka'bah? Belum ada mungkin Ka'bah itu. Yang beliau hadap, yang beliau jadikan tameng adalah Nabi Muhammad SAW. Itu hadisnya bakal kita baca. Hadis tawassul Adam kepada Nabi Muhammad. Jadi dan Abu yang bakal menyebutkan banyak riwayat sehingga tidak bisa dinafikan lagi kesahihannya. Bahwasanya Adam ketika berbuat salah, meminta maaf kepada Allah, tawassulnya dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Imam Malik, bapakku saja Adam itu ketika berdoa kepada Allah minta diampuni dosanya, itu menghadap Nabi. Masa nanti mau belakangi Nabi? Simpel jawab Imam Malik. Ya jelas, tidak usah dibandingkan Ka'bah dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan inti itu masih mulia inti daripada Ka'bah. Kan begitu di hadisnya. Kata Nabi, orang yang menyakiti saudaranya seagama, yang zalim kepada saudaranya seagama, lebih baik dia menghancurkan Ka'bah 70 kali, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kemuliaan seorang muslim, karena di dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu lebih mulia dari Ka'bah. Kata Nabi, yang menyakiti zalim kepada saudaranya, lebih baik dia menghancurkan Ka'bah 70 kali. Hajaran kata Nabi. Hancurkan itu bukan sekali pakai bom hancur dah, pakai racun istilahnya. Ada dikit-dikit hancurkan. Dosanya itu besar berarti kan.
Dikit-dikit ngancurinnya 70 kali. Itu lebih mending daripada kita zalim kepada saudara kita seagama. Kalau muslim biasa lebih afdal harga dirinya daripada kafir, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang paham. Mereka hafal Quran, mereka hafal hadis ratusan, bahkan lebih dari kita. Cuma tidak paham di masalah ini, sehingga ketika kita lagi ngadep kumpah hijau, kita diomeli, disuruh ngadep kiblat. Inilah orang-orang yang nggak paham. Padahal orang paling awam saja kalau ditanya kenapa ngadep kumpah hijau, jawabannya bukan dia mau nyembah kumpah hijau, bukan dia mau nyembah makam Nabi. Jawabannya simpel, karena di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendapat yang mengatakan aku ingin menghancurkan kumpah hijau dinafikan. Walau akhiru alal Ka'bah la akhadtu mizabaha wa ja'altu laha mizaban min khasyab. Kalau aku bisa mengambil pancuran, jadi di Ka'bah itu ada kayak pancuran gitu, namanya mizab. Perhatikan coba Ka'bah di bagian atas, di bagian Hijr Ismail yang ada batu mundur gitu. Di bagian situ, di atas Ka'bah lihat ada kayak pancuran air ya, dari emas itu mizab. Salah satu tempat doa mustajabah di situ. Salah satu tempat doa mustajabah di bawah mizab itu, bawah pancuran terbuat dari emas. Bid'ah kata sebagian kelompok ini. Kalau aku bisa, aku akan ambil, aku ganti dari kayu. Dinafikan sama Muhammad bin Abdul Wahab. Wa inni uharimu ziyarat qabri Nabi, aku mengharapkan ziarah kuburan Nabi. Wa inni mungkinu ziyarat qabri walidain, aku mengharapkan ziarah kuburan kedua orang tua. Wa inni ukaffiru man halafa bi ghairillah, aku mengkafirkan orang yang bersumpah kepada selain Allah. Wa inni ukaffiru Ibn al-Farid wa Ibn Arabi, aku mengkafirkan Ibn al-Farid. Ibn al-Farid ini namanya Umar bin Muhammad Ibn al-Farid, seorang sufi yang sangat terkenal dengan syiir-syiirnya, munajat-munajatnya yang sangat tinggi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai otak orang yang tidak bisa paham mengkafirkan Ibn al-Farid. Begitu juga Ibn Arabi, sangat terkenal. Wa ini muharrimu dalal al-khairat, dan aku dituduh aku pernah membakar dalal al-khairat, karya Imam Al-Jazuli. Paling komplitnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, Dalail al-Khairat, Dalail al-Khairat. Dia bersalawat kepada Nabi dengan jumlah bebatuan yang ada, dengan jumlah pasir yang ada, dengan jumlah pohon yang ada, dengan jumlah daun yang ada, dengan jumlah lautan yang ada, dengan jumlah ikan, jumlah burung. Beliau paling komplitnya salawat Nabi dalam Dalail al-Khairat. Walau terliyahi usammihi rawdasyid jawabi an hadhihi al-masail an aqul subhanaka hadza muqamin azim. Kata beliau, aku menjawab semua tuduhan ini, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ini adalah tuduhan yang sangat berbahaya sekali. Jadi dinafikan semua tuduhan tadi oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa qablahu man bahata Muhammad SAW annahu yasubbu Isa bin Maryam wa yasubbu salihin fatashabahat qulubuhum bi iftira'il kadhib wa qawli zur. Sebelum aku, kata beliau, Nabi Muhammad sudah sering difitnah, sudah sering dituduh. Qala ta'ala innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang berani berbohong, berani berdusta, berani menuduh orang lain, itu adalah orang-orang yang tidak iman kepada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahatuhu, mereka menuduh Nabi bi annahu yaqul, bahwasanya Nabi mengatakan innal malaikata wa Isa wa Uzair finnar. Mereka Yahudi pernah menuduh Nabi bahwasanya malaikat, Nabi Isa dan Uzair itu masuk api neraka. Itu semua dinafikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata beliau, sebagaimana Nabi pernah dituduh, aku pun juga saat ini sedang dituduh. Ini bukan pendapatku, aku menafikan semua pendapat-pendapat tersebut. Ini siapa? Jawaban Muhammad bin Abdul Wahab. Dan Abu Yas sebutkan di taklif
sebutkan ini bukan sembarangan kitab Abu yang ambil dari kitab Ar-Risalah Al-Ula min al-qism al-khamis, bagian kelima min mu'allafat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikumpulkan oleh Jami'ah Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud yang ada di Riyadh tahun 1400 Hijriah. Ini disebutkan detail sama Buya dari kitab mana, karangan Muhammad bin Wahhab, dari universitas mana, ini karangan dicetak sama universitas mana, dan tahun berapa disebutkan sama Abu ya. Jelas artinya ada ini. Jadi kalau ada Salafiyah, ada Wahabiyah, pengadut akidah, keyakinan dan menisbatkan sesuatu pada Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka sudah salah. Karena Muhammad bin Abdul Wahhab menafikan yang mereka nisbatkan kepada beliau. Kalau itu memang betul murni tuduhan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Cuma sering kita dengar Abuya, dari Abuya Ahmad, ayahnya Abuya Muhammad, itu ketika menyebutkan walaupun ulama-ulama seperti ini bertentangan dengan kita, karena mereka sudah meninggal dunia, apa yang pantas kita sebutkan rahimahullah. Mudah-mudahan mereka dirahmati oleh Allah. Tetap tidak ada dari mulut guru-guru kita itu mengkafirkan, doakan celaka, mudah-mudahan masuk neraka ini, ini banyak menyesatkan orang, mudah-mudahan dipanggang oleh Allah di neraka. Tidak ada. Selalu mereka ketika menyebutkan Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, menyebutkan ulama-ulama yang banyak pendapatnya yang menyimpang, mereka sebutkan rahimahullah. Sudah selesai. Buat apa kita kotori orang yang sudah tidak ada? Mulut kita kotori dengan orang yang sudah tidak ada. Buat apa? Dan itu termasuk adab yang mulia. Dari adab masyayikhuna, guru-guru kita, mereka warisi sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kajian kita, dan kita bisa menambah keyakinan kita, menambah makrifat kita, menambah pengetahuan kita, dan kita hadir di majlis taklim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.